Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah banyak memberikan banyak kenikmatan. Terutama kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat. Sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ud dan tabi'in. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Di kajian hari ini saya akan memberikan satu tema. Bulan Ramadan adalah Sahru Tarbiyah, bulan pendidikan. Jamaah rahimakumullah. Mengapa bulan Ramadan dikatakan Sahru Tarbiyah, bulan pendidikan? Karena di bulan ini banyak sekali unsur-unsur pendidikan yang perlu kita ketahui. Setidaknya ada 3 unsur pendidikan yang bisa kita terima. Yang pertama, bulan Ramadan melatih kita untuk berdisiplin. Dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita terlatih untuk disiplin, terutama dalam hal menepati waktu dan menepati aturan. Seperti halnya dalam hal kita sahur dan berpuasa di siang hari. Jamaah rahimakumullah, sahur bangun di tengah malam, berpuasa di siang hari dengan melakukan banyak aktivitas. Bagi kita itu hal yang biasa dan hal yang mudah. Tapi bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita, itu sesuatu yang berat. Dan itu kita harus dampingi mereka. Kita temani mereka. Dari hal-hal yang mungkin bagi mereka berat, kita latih mereka dan insya Allah akan menjadi satu kebiasaan. Ada fakta menarik yang sudah banyak yang tahu tentang Perang Badar. Perang Badar yang terjadi di Lembah Badar yang dikatakan Ghazwah Badar Al-Kubra. Yang kita tahu, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tahun 2 Hijriah, 13 Maret 624 Masehi. Perang Badar adalah perang yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin yang membawa dan menandai itu satu kejayaan bagi umat kaum muslimin yang pertama kali. Perang yang terjadi di bulan Ramadan, dikala mereka merasakan dahaga dan lapar, mereka berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Dengan peralatan yang sederhana, yang seadanya, dan bahkan pasukan mereka tidak sebanding dengan pasukan musuh. Yang kita tahu pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah hanya berjumlah 313. Sementara dari pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal berjumlah 1000. Tapi dengan kedisiplinan mereka, kaum muslimin bisa meraih kemenangan yang gemilang.
Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk poin yang kedua adalah dengan Ramadan untuk melatih kita sebagai orang yang bersikap dermawan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam azwadana si bil khair wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan kedermawanan beliau itu begitu sangat terlihat di bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau sangat terlihat ketika di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya harus ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kita terbiasa berinfak, bersedekah dari mungkin Rp1.000, Rp2.000, tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersikap dermawan. Dari yang tadinya cuma 2.000 kita tingkatkan mungkin jadi 5.000, jadi 10.000, bahkan lebih dari itu. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk poin yang ketiga, kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus yang kita tahu punya arti belajar dari kata darus saya darusu, bahwa di bulan Ramadan ini kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Seperti yang termaktub dalam penggalan Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadana ladzi unzila fihil Qur'an. Yang artinya, Sahru Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan fihi, di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Dalil ini menunjukkan bahwa Ramadan bisa disebut dengan Sahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita punya target. Mungkin kita sudah membiasakan membaca Al-Quran setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, tapi di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Kita punya target yang mungkin kita biasanya bisa khatam 1 kali, kita punya target bisa khatam 2 atau bahkan lebih. Kalau kita punya target dalam 1 bulan ini, kita punya target khatam 1 kali, paling tidak selesai sholat fardu kita baca 2 lembar. Kalau kita punya target khatam 6 kali, kita punya target setiap selesai sholat fardu kita baca 1 juz. Dari sini kita secara tidak langsung mencapai target yang telah kita rencanakan sendiri. Kita ajarkan kepada anak kita, kepada anak didik kita, bagaimana kita merencanakan sebuah target. Target yang harus diselesaikan. Dan ini merupakan pendidikan yang luar biasa. Maka dikatakan Sahru Ramadan adalah Sahru Tarbiyah, bulan pendidikan. Bayangkan jika kita sudah terbiasa merencanakan dan mentargetkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan target itu. Segala hal yang mungkin dirasa berat, insya Allah kita bisa merasakan kemudahan. Jamaah rahimakumullah, inilah bulan yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Termasuk keberkahan pendidikan
baik pada diri kita pribadi, pada anak-anak kita, dan pada anak didik kita. Kita dilatih berdisiplin, kita dilatih untuk bersikap dermawan, dan kita dilatih untuk mencapai target. Dan pendidikan ini sebagai bekal untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dari kami, nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.